Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Maliha, NIM 7211419066. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau yang memberi manfaat. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen. Di sini itu mencari kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua ada aktivitas perancangan, di mana menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan, di mana memilih tindakan tertentu dari beberapa pilihan yang ada. Kemudian yang keempat ada aktivitas pengkajian. Di sini itu memeriksa pilihan-pilihan yang telah dipilih sebelumnya. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Yang pertama ada sistem umum perusahaan, di mana kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Kemudian yang kedua ada model lingkungan. Di sini kegunaannya untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu merupakan sederetan langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan juga upaya pemecahan. Pentingnya cara pandang sistem. Di sini cara pandang sistem itu penting karena beberapa hal. Yang pertama yaitu mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Kemudian yang kedua menekankan memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima adalah menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input melalui sistem perputaran tertutup. Kemudian selanjutnya adalah membangun konsep. Ini merupakan elemen proses pemecahan masalah. Di sini ada pemecahan masalah, kemudian ada permasalahannya, kemudian pemecahan masalah, dan ada solusinya. Jadi di dalam pemecahan masalah ini terdapat standar, informasi, alternatif solusi, dan juga batasan. Memilih solusi yang terbaik. Di sini langkah-langkah memilih solusi yang terbaik. Yang pertama ada analisis, yaitu mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Yang kedua ada penilaian, yaitu proses pemikiran oleh manajer. Yang ketiga ada penawaran atau merupakan negosiasi antara beberapa manajer. Kemudian yaitu ada permasalahan versus gejala. Jadi di sini permasalahan sama gejala itu beda. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Kemudian bahkan kita dapat memandang suatu masalah sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Struktur permasalahan. Jadi masalah terstruktur adalah masalah yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah tersebut. Kemudian jenis keputusan. Di sini ada dua, yaitu keputusan terprogram dan juga keputusan yang tidak terprogram. Jadi, keputusan terprogram itu bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya, sehingga keputusan tidak dianggap baru. Kemudian ada keputusan yang tidak terprogram. Ini itu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Jadi pada tahun 1971 ini menjadi sistem yang paling sukses dan sampai sekarang menjadi aplikasi komputer untuk pemecahan masalah yang paling produktif. Kemudian ada permodelan matematika. Di sini jenis-jenis model. Yang pertama ada model fisik. Jadi di sini itu merupakan gambaran dari 3 dimensi entitasnya. Yang kedua ada model naratif. Di sini itu menggambarkan entitas dengan kata-kata. Yang ketiga ada model grafis, di mana menggambarkan entitas dengan grafis, simbol atau bentuk. Dan yang keempat ada model matematis. Di sini untuk menghitung EOKI ini bisa menggunakan rumus EOKI min akar 2PS dibagi M.
Penggunaan model. Yang pertama yaitu memberikan pengertian karena bentuknya lebih sederhana daripada entitas. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi komunikasi. Ini dapat mengomunikasikan informasi secara akurat dan juga tepat. Kemudian yang ketiga ada memprediksi masa depan. Di sini ketepatan model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak dapat pada model lain. Kelas model matematis. Yang pertama ada model statis dan atau model dinamis. Di sini itu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel dan model yang melibatkan waktu itu berarti model dinamis. Kemudian yang kedua ada model probabilitas dan juga deterministik. Di sini probabilitas ini itu kesempatan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Jika tidak, maka disebut dengan model deterministik. Yang ketiga ada model optimasi atau suboptimasi. Di sini model optimasi itu adalah model yang memiliki solusi terbaik dari berbagai alternatif. Sedangkan model suboptimasi memungkinkan manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Simulasi. Yang pertama ada skenario. Ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang memengaruhi simulasi. Kemudian yang kedua ada variabel keputusan. Di sini nilai output yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Teknik simulasi. Di sini itu manajer melakukan model optimasi hanya sekali. Kemudian modelnya itu menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Setiap model dijalankan hanya satu variabel keputusan yang harus dirubah agar pengaruhnya dapat terlihat. Kemudian format output simulasi. Di sini itu melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output agar jelas input mana yang menghasilkan output. Kelebihan dari permodelan. Yang pertama, proses permodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi. Dan yang keempat adalah model tidak semahal upaya uji coba. Kemudian ada kelemahan permodelan. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Dan kemudian yang kedua adalah kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya ada permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Permodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik ini yang pertama ada kapabilitas permodelan statis, di mana matematika yang dibutuhkan adalah pengurangan pengeluaran sebenarnya dari pengeluaran yang dianggarkan untuk menghasilkan varian. Kemudian ada kapabilitas permodelan dinamis, di mana model ini itu sangat sederhana dengan kas akhir dihitung dengan menambah kas di awal dan kas masuk lalu mengurangi kas keluar. Kemudian ada antarmuka lembar kerja. Di sini pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Kemudian ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI. Sejarah AI. Yang pertama, AI ini pertama kali disebar pada tahun 1956 dengan program pertama yang disebut dengan logic teoris. Dengan kemampuan yang terbatas mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain, yaitu General Program Server. Riset AI digalakkan oleh aplikasi SIM dan DSS. Namun pada akhirnya AI menjadi wilayah aplikasi komputer yang solid. Daya tarik sistem pakar. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan alasannya sehingga menuju ke suatu keputusan. Konfigurasi sistem pakar. Yang pertama, antarmuka pengguna. Di sini itu untuk memasukkan intrusi dan informasi ke dalam sistem. Kemudian yang kedua ada basis pengetahuan yang mana memberikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan. Yang ketiga ada mesin inferensi, di mana bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan menggunakan isi basis tertentu. Dan yang keempat ada sistem pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem. Kemudian selanjutnya adalah meletakkan DSS pada tempatnya. Jadi DSS ini meluas setelah Gori dan juga Scott Morton mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Jadi ketika kecerdasan ditambahkan, fitur ini benar-benar merubah karakter DSS. Kecerdasan buatan memungkinkan DSS untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semula tidak dibayangkan oleh visioner DSS itu sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.